Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofikoh dari Universitas Sunan Gresik, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Pendidikan, Bisnis dan Ilmu Sosial. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Ahmad Al-Farizi SPD MPD, dan tak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita minal zulumati ilan nur. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah. Akidah merupakan keyakinan yang tertanam di dalam hati seorang muslim agar selalu bersikap, berperilaku, dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip utama di dalam akidah Islam. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Di sini ada 3 bagian, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah di sini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta, pemelihara, dan pengatur. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian yaitu uluhiyah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Juga dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian yaitu asma wa sifat. Kita harus yakin bahwa Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat yang sangat sempurna. Juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Oke. Prinsip akidah yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Di sini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk dari nur atau cahaya yang selalu taat dan sudah diberikan tugas-tugas tertentu. Seperti malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, dan juga malaikat-malaikat yang lain. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah.
Di sini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi manusia. Seperti kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kitab Injil kepada Nabi Isa, begitu juga dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi, para rasul sebagai untuk mengarahkan manusia ke arah jalan yang benar, membimbing manusia. Dan kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Di sini kita harus yakin bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan seperti hari kebangkitan, yaumul hisab, yaumul jaza, dan peristiwa-peristiwa yang lain nanti di akhirat. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Kita harus yakin bahwa semua yang sudah terjadi di alam dunia ini sudah menjadi ketetapan Allah. Dan kita sebagai manusia hanya diberi kehendak untuk berusaha dan memilih. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi akidah. Fungsi akidah yaitu sebagai pengarah kita agar selalu bersikap, berperilaku, dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya yaitu tujuan akidah. Tujuan akidah yaitu meneguhkan keimanan kita kepada Allah, membentuk pribadi yang bertakwa, memberi arah hidup yang benar, serta menjaga seorang muslim dari keyakinan yang menyimpang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Prinsip-prinsip akidah Islam menegaskan keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Semua prinsip itu membentuk dasar keimanan seseorang agar selalu bersikap, berperilaku, dan beribadah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu pesan saya yaitu sebagai seorang muslim seharusnya kita harus menjaga akidah kita baik dengan belajar, memahami atau mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Kalau kita akidahnya kuat, maka hati kita akan teguh. Terus hidup akan terarah dan terhindar dari keyakinan yang tersesat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.